Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kompetensi pedagogi guru tentang menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Baik, definisi. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar visi dan dijabarkan dalam silabus. Maka ringkasnya, RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD dalam setiap tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP harus berupa kegiatan konkret serta aktivitas lapak yang dilakukan oleh guru di dalam kelas atau di dalam laboratorium maupun lapangan. Mendampingi peserta didik, satu hal yang amat penting dalam penyusunan RPP adalah bahwa kegiatan pembelajaran harus diarahkan agar berfokus pada peserta didik. Sedangkan guru berperan sebagai pendamping, fasilitator, artinya ketika guru memilih pendekatan, metode, materi, pengalaman belajar, interaksi belajar, mengajar harus memungkinkan peserta didik berinteraksi dan aktif, sedang guru memfasilitasi dan mendampinginya. Mengapa? Karena untuk memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Juga untuk memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Juga karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Dan yang terakhir itu karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap nurturan efek. Bagaimana? RPP disusun untuk setiap kali yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap. RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar visi dan dijabarkan dalam silabus. Susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, motorik, tetapi tidak harus semua. Yang terakhir, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, kondisi, dan degree. Maksudnya, dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik, audiens, tingkah laku belajar, behavior, kondisi belajar, condition, dan tingkat keberhasilan degree. Teori-teori pendukung. Teori konstruktivisme sebagai pendukung pembelajaran. Beberapa ahli konstruktivisme yang terbuka berpendapat bahwa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman setiap murid. Setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Penekanan diberikan kepada murid dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan di mana mereka menghubungkan dan mengaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depan. Murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta saja, sebaliknya penekanan diberikan kepada proses berpikir dan kemahiran berkomunikasi. Selepas satu lagi perbincangan, murid bersama-sama menentukan perkara penting yang harus dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Menurut panel, prinsip-prinsip konstruktivisme pada perencanaan antara lain, siswa akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Menyusun materi pelajaran dari sederhana ke kompleks, belajar memahami lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Adanya perbandingan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini mempengaruhi proses belajar siswa. Ya, demikian mungkin itu
yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi pedagogi guru tentang menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.